kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Lorenzana Sarina Jajok, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan akibat COVID-19 terhadap pasar falas dan nilai tukar rupiah yang semakin menurun. Kita ketahui bahwa sejak wabah COVID-19 ini melanda Indonesia, nilai tukar rupiah mengalami penurunan cukup dalam. Nilai tukar perdagangan tersebut semakin melemah dan telah melampaui Rp15.000 per US dollar akibat dampak COVID-19. Kita ke informasi berikutnya. Merebaknya virus corona ke Indonesia berdampak pada perekonomian nasional. Salah satu yang terdampak adalah nilai tukar rupiah yang pada pukul 11.20 tadi sempat mencapai hampir Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Persebaran virus corona berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Tercatat pada Jumat siang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpuruk hingga mencapai Rp15.000. Nilai tukar rupiah ini bersifat fluktuatif, sempat di angka 14.800 di pukul 09.00. Nilainya terus turun hingga hampir 15.000 di pukul 11.20. Ini menjadi titik terendah nilai tukar rupiah sejak November 2018. Bila tak segera ditindaklanjuti, kondisi ini akan berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Bukan hanya di Indonesia saja yang nilai tukar mata uangnya melemah, akan tetapi di negara lain pun juga sangat melemah karena naiknya US dollar, seperti dolar Hong Kong turun 0,01% bersama dolar Singapura 0,52%, dolar Taiwan 0,51%, won Korea Selatan 2,66%, peso Filipina 0,55%, rupiah India 0,22%, ringgit Malaysia 0,88%, yen Baht Thailand 0,61%, dan yen Jepang dan yuan Tiongkok yang naik masing-masing 0,61% dan 0,11%. Sebelum naiknya dolar karena dampak COVID-19 ini, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat itu Rp14.000 per dolar, dan sekarang melonjak naik menjadi Rp16.000 per US dollar. Tembusnya nilai tukar rupiah Rp16.000 per US dollar Amerika Serikat membuat Presiden Jokowi meminta Bank Indonesia fokus jaga rupiah, dan bahkan rupiah mengalami skenario terburuk sebesar Rp20.000 per dolar karena COVID-19. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK mengungkapkan skenario terburuk nilai tukar rupiah bisa menyentuh kisaran Rp17.500 sampai dengan Rp20.000 per dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Akan tetapi KSSK berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah rupiah yang jatuh ke dalam level tersebut. Rupiah berada di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika Serikat di perdagangan spot. Bank Indonesia juga menambah likuiditas ke bank sebanyak Rp74 triliun dalam denominasi rupiah dan 3,2 miliar US dollar dalam denominasi valuta asing. Upaya ini dilakukan guna untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang kemungkinan masih bergerak fluktuatif karena besarnya aliran modal asing yang keluar dari Indonesia. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan 125 basis poin dalam 3 bulan. Suku bunga acuan Bank Indonesia kini berada di posisi 5,5%. Ada juga langkah lain yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu meningkatkan volume intervensi di pasar falas. Yang berikutnya, adapun dampak COVID-19 yang dirasakan oleh pemerintah, masyarakat, serta pelaku pasar. Yang pertama, untuk pemerintah sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini, mereka merasakan
penurunan penerimaan pajak, terutama dari sektor perdagangan. Yang berikutnya, untuk masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini, mereka mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis saat pemerintah memberlakukan kebijakan menutup wisata dan membatasi warga untuk berpergian ke luar negeri maupun di dalam negeri. Yang berikut, untuk pelaku pasar sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini, mereka merasa khawatir terhadap wabah virus corona tersebut. Apalagi virus tersebut terbukti mampu memporak-porandakan fondasi ketahanan ekonomi yang sudah ada dibangun begitu kuat. Yang berikutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi kebijakan fiskal maupun sisi kebijakan moneter. Yang pertama, sisi kebijakan fiskal. Itu pemerintah mendorong perekonomian dan membantu mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat COVID-19. Yang kedua, pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Yang berikut, kebijakan dari sisi kebijakan moneter, yaitu pertama, menurunkan giro wajib minimum rupiah sebesar 50 basis poin yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, yang tentu saja dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan pemerintah. Yang keduanya, menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik dalam memperlakukan investasi di Indonesia. Saran saya untuk pemerintah secara spesifik itu, pemerintah harus mengendalikan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter agar nilai tukar rupiah tidak semakin melemah dan indeks saham gabungan tidak anjlok. Saran saya untuk masyarakat, khususnya pelaku pasar uang, di sini saran saya untuk bank. Bank harus mendorong para pengusaha untuk melakukan lindungan nilai lewat transaksi domestik non-deliverable forward, sehingga aktivitas bisnis bisa terjaga dan terhindar dari resiko nilai tukar rupiah yang terdepresiasi atas dolar Amerika Serikat. Sekian dari penjelasan saya mengenai akibat COVID-19 terhadap pasar falas dan nilai tukar rupiah yang semakin menurun. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.